Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof dan teman-teman. Nama saya Nur Alfiana Dewi dari kelas 2020B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat penelitian dan rancangan atau desain dari penelitian eksperimen. Materinya sebagai berikut. Yang pertama, hakikat penelitian atau eksperimen research menurut Ari Kunto pada tahun 2019 adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antar dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Sejalan dengan itu, Sugiono pada tahun 2017 berpendapat bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi yang terkendalikan dimaksud adalah adanya hasil dari penelitian dikonversikan ke dalam angka-angka. Untuk analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis statistik. Sedangkan menurut Nana Syadid Sukmadinata pada tahun 2017, eksperimen dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian kualitatif yang paling penuh, dalam arti memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. Dan menurut Latipun pada tahun 2015, pada halaman 8, penelitian ini juga disebut dengan metode penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental merupakan penelitian yang bersifat prediktif, yaitu meramalkan akibat dari suatu manipulasi terhadap variabel terikatnya. Penelitian ini biasa dilakukan dengan asumsi dasar atau hipotesis yang telah ditemukan sebelumnya. Ada 4 faktor utama dalam penelitian eksperimen, yaitu hipotesis, variabel independen, variabel dependen, dan subjek. Berdasarkan hipotesis tersebut, selanjutnya dapat ditentukan variabel independen dan dependen serta subjek yang digunakan untuk penelitian. Menurut Gordon L. Petzer menyatakan, jumlah variabel independen bisa tunggal atau jamak, bisa kualitatif dan kuantitatif. Nilai kualitatif dan kuantitatif bisa terjadi dalam penelitian eksperimen. Contoh, variabel kualitatif warna kemasan suatu barang dan variabel kuantitatifnya yaitu harga barang. Rancangan atau desain penelitian eksperimen atau eksperimen desain merupakan salah satu dari bentuk penelitian eksperimen, karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga akan dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, mengontrol, dan mengendalikan varian. Desain penelitian eksperimen dibagi menjadi 3. Yang pertama, rancangan pra-eksperimen. Yang kedua, rancangan eksperimen murni. Yang ketiga, rancangan eksperimen semu. Yang pertama, rancangan pra-eksperimental. Rancangan ini digunakan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat hanya dengan cara melibatkan satu kelompok subjek sehingga tidak ada kontrol yang ketat terhadap variabel. Terdapat 3 jenis rancangan penelitian yang dapat dimasukkan dalam kelompok rancangan penelitian ini. Yang pertama ada studi kasus bentuk tunggal, yang kedua post-test kelompok tunggal, yang ketiga perbandingan kelompok statis. Yang kedua, rancangan eksperimental murni digunakan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimental, yang pemilihan ketua kelompok tersebut menggunakan teknik acak.
Terdapat 3 karakter dalam rancangan penelitian ini. Yang pertama, adanya kelompok kontrol. Yang kedua, siswa ditarik secara random atau acak dan ditandai untuk masing-masing kelompok. Dan yang ketiga, sebuah tes awal dilakukan untuk mengetahui perbedaan antar kelompok. Dan yang ketiga, terakhir, rancangan eksperimen semu. Penelitian eksperimen semu adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar, yaitu intake group, untuk diberi perlakuan atau treatment dan bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Ciri-ciri rancangan eksperimen semu adalah: yang pertama, manipulasi eksperimen hanya pada variabel bebas. Yang kedua, tidak ada pemilihan secara acak untuk kelompok. Dan yang ketiga, tidak ada kelompok kontrol. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang hakikat penelitian dan rancangan atau desain dari penelitian eksperimen. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Dan bila ada teman-teman yang masih bingung, boleh ditanyakan. Sekian, terima kasih.